kompetensi sebagai orang tua ya dalam mempengaruhi anak. Ya, orang tua yang punya skill insya Allah akan selamat. Punya anak itu lebih dari sekedar punya skill nyetir mobil aja. Kamaya misalnya bawa mobil nih tanpa keterampilan, tanpa belajar, kira-kira bisa celaka nggak? Bisa lah. Bisa Abah. Bisa mencelakai orang lain. Iya juga. Ya mungkin mobilnya yang rusak ya. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita punya anak dan kita tidak punya keterampilan, tidak punya skill, jangan-jangan anak-anak kita bisa celaka hidupnya setelah berpisah dengan kita ya. Mending kalau dia menyusahkan kita, dia bisa menyusahkan orang lain gara-gara anak-anak itu salah asuh. Nah, keterampilan apa saja sih yang harus kita miliki sebagai orang tua? Udah banyak, keterampilan komunikasi, keterampilan tegas. Nah, yang akan saya bahas dari pertanyaan Bu Ipa adalah keterampilan tegas. Saya mau tanya, menurut Kak Maya, apakah anak-anak bermasalah itu kurang penjelasan? Mungkin. Tidak. Enggak. Kurang ketegasan ya? Kurang ketegasan, bukan kurang penjelasan. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana cara ngasih tahu sama anak, karena anak itu sudah paham. Maksud saya gini, orang-orang yang ngerokok, maaf Bapak Ibu semua, silahkan pilihan itu masing-masing. Orang-orang yang ngerokok tahu nggak rokok itu bahaya? Tahu. Kurang penjelasan tidak? Enggak. Ada dibungkusnya tuh kayaknya. Enggak, gitu loh. Jadi kita seringkali berkata bahwa anak-anak bermasalah itu adalah anak-anak yang kurang penjelasan. Tuh. Soal bangun tidur, harus berapa kali mama bilang? Hah? Bangun subuh, bangun sahur aja susah. Atau nonton TV jangan malam-malam, main HP kok berjam-jam. Dikasih tahu lagi. Anak bukan nggak tahu. Gitu. Nah, skill ketegasan, terus skill bagaimana memprogram nilai. Anak itu kan terdiri dari software dan hardware. Software itu nilai-nilai yang akan menjadi hardware atau panduan perilaku pada anak. Saya bahagia di sini ada banyak bapak-bapak, karena di Indonesia tidak semua bapak-bapak sadar bahwa tugas mendidik anak adalah sebenarnya tugas laki-laki perempuan, bukan hanya tugas perempuan, mau dari agama atau dari manapun. Sayangnya ketika menikah yang disiapkan foto prewedding, bukannya ilmu parenting, bukannya kesehatan reproduksi, tahap-tahap tumbuh kembang. Nah, skill yang lain itu memahami sedikit saja, nggak usah banyak-banyak kayak pakar psikolog, tahapan-tahapan tumbuh kembang seperti pertanyaan sebelumnya dari orang Pangkal Pinang ya. Anak sekarang pintar, jawabannya gampang Bapak Ibu semua. Kita harusnya bertahap, merangkak dulu baru jalan, jangan disuruh langsung jalan. Kalau jalan dulu bahaya. Ketika mereka tidak melewati tahap merangkak, ada saraf-saraf dalam lututnya sampai kaki yang tidak terstimulasi, yang kemudian akan berpengaruh pada perkembangan otak. Sama kayak anak kita, jangan bangga Bapak Ibu punya anak pintar. Yang harusnya didahulukan adalah akhlak dulu baru prestasi. Oke, bahasa manajemennya adalah karakter dulu baru intelektual gitu loh. Justru kita harusnya khawatir anak kita pintar tuh, harusnya khawatir gitu. Karena pintar tanpa akhlak yang baik hanya menjadikan kita jadi moral jahat. Ya, gitu. Sama kayak jangan bangga anak kita bisa menghasilkan uang dari YouTube umur 12 tahun, 13 tahun padahal karakternya belum baik. Yang terjadi, mohon maaf ya, siapapun yang akan jadi seperti, mohon maaf sekali izin sebagai contoh, kalau kita jadi Indra Ken, Doni Salmanan, bayangkan kita usia 25 tahun punya uang ratusan miliar. Kira-kira Kak Maya usia 25 tahun kira-kira bakal dipakai bikin panti asuhan, yayasan pendidikan, sekolah amal, atau beli mobil dulu? Mobil dulu kali. Nah, iyalah, anak muda. Karena belum matang. Jadi semuanya apa ada lagi dalam agama ya, iman dulu baru Quran. Orang-orang sekarang mengejar anaknya hafal Quran, baca Quran, imannya nggak ada. Ya, adab dulu baru adab dulu baru ilmu, itu bahasa lainnya. Bagaimana mereka respect dengan sesama, respect dengan orang tua, respect dengan ilmu, bukan kemudian jadi pintar dulu gitu. Ya. Jangan bangga kita anak pintar gitu, sama. Jadi ada banyak keterampilan. Ini saya kasih contoh-contoh tadi ya. Keterampilan tegas itu dibutuhkan saat misalnya orang tua tegas itu kayak gimana sih? Orang tua tegas itu yang sedikit bicara banyak bertindak. Saat anak melewati batas,
kita berikan konsekuensi. Bukan ngomong doang. Ngomong yang baik itu, menjelaskan yang baik itu bukan saat bermasalah Bapak Ibu. Kalau saat bermasalah anak itu melakukan pertahanan diri. Kalaupun diam belum tentu nurut. Supaya selamat aja, fight atau flight. Ya kan itu. Dulu Kak Maya dinasihatin orang tua diam itu apakah nurut? Belum tentu. Cari selamat. Itu namanya flight. Kalau ngelawan itu berani karena berani. Namanya fight. Melawan kan itu loh. Ya, begitu. Jadi kemudian ya kalau mau menjelaskan bukan saat anak buka aplikasi. Karena saat buka aplikasi berlebihan cukup ngomong, Mama izinkan kamu pakai internet untuk produktivitas yang baik. Ya, jika untuk yang buruk ambil. Jadi mau nangis kayak mau ngamuk, ketegasan namanya batas itu. Nah, baik. Kalau mau menjelaskan bukan saat itu, pada saat sebelumnya makan bareng, sebelumnya. Dan itu pun bukan ngomongin soal itu baik itu buruk. Soal nilai-nilai. Nilai-nilai kehidupan, misalnya menurut kamu menyakiti orang itu baik ya? Gitu kan. Menurut kamu kenapa Tuhan menciptakan neraka? Menurut kamu ya, kenapa Tuhan menciptakan surga? Gitu. Tuhan menyuruh kita saum Ramadan itu kira-kira untuk menyakiti kita untuk membuat kita sakit atau apa? Kan itu. Jadi muter, bukan ujung-ujung, bukan reaktif, itu namanya reaktif. Kalau bisa jadi orang tua proaktif. Sedikit lagi bedanya gini loh. Orang tua proaktif itu akan membuat anak-anak nyaman. Orang tua reaktif itu bukan hanya anak, tapi kita juga gak nyaman. Kita traveling dari sini ke Dubai bawa anak balita. Orang tua proaktif itu menyiapkan kebutuhan anak. Sepanjang jalan bakal bosen nih, sepanjang bangan bakal rewel nih. Itu orang tua proaktif, itu orang tua yang punya keterampilan. Tapi orang tua yang reaktif, boro-boro ke Dubai dari sini ke Medan, dari Jakarta ke Medan cuma 2 jam, sepanjang jalan saya pusing. Itu banyak orang tua tidak terampil, sepanjang jalan anaknya rewel. Orang tuanya cuma bisa diem nggak? Siapa sih ganggu orang? Dari main, makan. Gitu lagi. Ya Allah. Aduh. Oke. Sementara orang tua proaktif satu tas khusus untuk anaknya, main boneka, menggambar, mewarnai, main kartu, tebak-tebakan. Itu orang tua proaktif ya, jangan reaktif ya Abah ya. Ya sudah. Oke.